Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kalian yang sekarang sudah memasuki kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu kelas 11. Adapun materi atau mata pelajaran yang akan saya berikan di kelas 11 OTKP ini adalah mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, di mana pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan ini termasuk dalam kelompok C3, artinya hanya diberikan di kelas 11 dan berlanjut di kelas 12. Untuk materi yang akan diberikan di kelas 11 ini ada 10 kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.1 sampai 3.5 akan diberikan di semester 3 atau semester ganjil, dan kompetensi dasar 3.6 sampai 3.10 akan diberikan di semester 4 atau semester genap. Nah, itu sekilas tentang mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Kita lanjutkan ke materi yang pertama atau bab yang pertama di mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, yaitu bab 1 adalah konsep dasar tata kelola humas. Konsep dasar tata kelola humas. Hubungan masyarakat atau biasa disebut dengan humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertugas mengevaluasi opini, sikap, perilaku publik, serta mengidentifikasi kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau sebuah organisasi. Hal itu dilakukan untuk kepentingan publik serta untuk merencanakan dan melaksanakan program dari perusahaan atau organisasi yang bertujuan memperoleh dukungan publik. Oleh karena itu, keberadaan humas dalam sebuah organisasi atau perusahaan sangat penting. Apa saja ruang lingkup humas, apa saja tugas pokok humas, apa saja jenis humas, mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Oke, materi yang pertama dari konsep dasar tata kelola humas adalah ruang lingkup humas. Adapun materi yang akan disampaikan di poin ruang lingkup humas yaitu tentang sejarah humas, pengertian humas, 4 model humas, karakteristik humas, tujuan humas, manfaat humas, publik internal dan publik eksternal. Yaitu materi-materi atau poin-poin yang akan disampaikan di materi ruang lingkup humas. Mari kita bahas satu persatu materi tersebut. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah humas. Dalam kehidupan modern, perkembangan kehidupan masyarakat telah memasuki era global dan era informasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara membangun relasi antara satu orang dan yang lainnya. Sikap saling mempercayai merupakan landasan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan fisik, material, ataupun spiritual.
Di dalam kegiatan humas sekecil apapun, kita tidak boleh meninggalkan moralitas dan sikap saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Dalam sejarahnya, menurut Morrison, sejarah humas modern muncul sebagai akibat dari revolusi industri yang terjadi di Eropa pada penghujung tahun 1800-an. Hal itu ditandai dengan bermunculan industri besar yang memproduksi barang secara massal, praktik monopoli, serta ketertutupan informasi kepada halayak. Setelah itu, memasuki abad ke-20, muncul ketidaksenangan masyarakat terhadap praktik bisnis yang tidak sehat tersebut yang dilakukan oleh pelaku industri, yang ditandai dengan peran media massa mempublikasikan kegiatan kotor tersebut kepada halayak. Terkait dengan hal tersebut, banyak perusahaan mulai mendatangkan ahli komunikasi atau pakar humas untuk menetralkan isu-isu atau berita-berita negatif yang merugikan citra perusahaan di mata publik. Di abad ke-20 inilah untuk pertama kali ahli komunikasi disebut sebagai agen peres. Tokoh pelopor awal kemunculan humas modern yang menjadikan ahli komunikasi sebagai agen peres Morrison. Menurut Morrison adalah E.V. Ledbetter-Lee. Pada tahun 1903, E.V. Ledbetter-Lee bersama rekannya George Parker membuka kantor publisitas atau publicity office. Mereka menangani banyak kasus. Salah satu yang terkenal adalah menangani pemogokan pekerja tambang batu bara. Karena kasus tersebut, E.V. Ledbetter-Lee akhirnya menetapkan suatu pernyataan prinsip atau Declaration of Principle. Inti pernyataan prinsip tersebut adalah individu dan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan halayak. Saat menjelang Perang Dunia ke-1, pemerintah Amerika Serikat menjadi pihak pertama yang mempelopori program humas. Program humas itu diprakarsai oleh Presiden Amerika saat itu, Woodrow Wilson, dan tim sukses yang bernama Panitia Krell, dipimpin oleh George Krell. Panitia ini melakukan kegiatan humas berupa slogan "To make the world safe for democracy", yang bertujuan mencari dukungan publik Amerika agar bersedia membantu pemerintah Amerika untuk turut serta dalam kancah perang dunia. Strategi komunikasi yang terencana dan terlaksana dengan baik tersebut berhasil membuat masyarakat memberikan dukungannya kepada pemerintah Amerika. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya humas bagi seorang kenegaraan, bagi organisasi kenegaraan. Lalu masa-masa pasca Perang Dunia Kedua di Amerika ditandai dengan tingginya kecurigaan dan rasa tidak percaya halayak Amerika terhadap perusahaan yang dianggap sebagai biang kehancuran ekonomi negara. Pemerintah Amerika untuk kedua kalinya memanfaatkan peran humas untuk membangkitkan kepercayaan dan semangat masyarakat Amerika. Presiden Amerika saat itu, Franklin D. Roosevelt, melakukan kegiatan humas dengan cara berkomunikasi melalui media radio dan memperkenalkan program reformasi ekonomi yang disebut New Deal. Dialog Roosevelt dan rakyatnya di radio tersebut dikenang sebagai salah satu keberhasilan humas dalam mempengaruhi opini publik. Sejak saat itu, semua pihak menyadari pentingnya peranan humas di semua lini, baik kenegaraan,
politik, perusahaan maupun organisasi. Selanjutnya di zaman sekarang ini peran dan fungsi humas atau public relation menjadi semakin kompleks dan spesifik. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu pengertian humas. Pengertian humas menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sirait dalam Suhandang yang menyatakan bahwa humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh industri, perserikatan, perusahaan, perhimpunan, jawatan pemerintah atau organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat tertentu atau masyarakat pada umumnya, dengan maksud menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Menurut Gottlieb dan Center dalam Suhandang yang menyatakan bahwa humas adalah suatu kegiatan pengkomunikasian informasi, gagasan, serta pendapat dari suatu lembaga kepada publik dan sebaliknya dari publik kepada lembaga. Kegiatan tersebut dilakukan dalam usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta suatu kesesuaian yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Rumanti yang menyatakan bahwa humas adalah bentuk tanggung jawab organisasi atas kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas dan berkaitan dengan niat baik atau goodwill serta nama baik atau reputasi. Pengertian humas yang keempat yaitu menurut Rex Harlow dalam Rumanti yang menyatakan bahwa humas adalah bentuk fungsi manajemen khas yang mendukung pembinaan dan membangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang baik antara organisasi dan publiknya. Berdasarkan pengertian humas dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa humas adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis dan saling mempercayai. Itu tentang pengertian humas. Kita lanjut ke materi yang ketiga dari lingkup humas ini, yaitu tentang 4 model humas. Ada 4 dari model humas ini. Yang pertama adalah press agentry model, kedua public informasi model, 3 two-way asymmetric model, dan yang keempat two-way symmetric model. Mari kita bahas satu persatu dari keempat model humas ini. Model yang pertama yaitu press agentry model. Press agentry model atau model agen pers adalah jenis komunikasi yang bergerak satu arah, yaitu dari organisasi menuju publik. Model ini kerap disebut sebagai praktik humas yang nyata terlihat sehari-hari. Seorang agen pers memiliki tujuan mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya. Dalam hal ini, kebenaran bukan hal yang terlalu penting. Tipe humas ini biasanya lebih sering digunakan dalam show bisnis, dengan individu dipromosikan melalui liputan media. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan hampir semuanya mengarah pada taktik propaganda. Artinya,
seseorang atau sekelompok yang berusaha mempengaruhi atau mempersuasi orang lain dengan berbagai cara. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin menampilkan produk baru, ia akan menggunakan iklan dan mendesain iklan tersebut sebagus mungkin agar dapat menarik perhatian konsumen. Caranya bisa dengan merekrut artis-artis ternama untuk dijadikan model iklan atau brand ambassador, atau dengan menawarkan sejumlah hadiah, door prize, dan promo. Model yang kedua yaitu public information model. Public information model adalah jenis komunikasi yang menyediakan informasi kepada halayak. Akurasi dan kebenaran informasi menjadi hal yang penting. Model ini tidak bermaksud memprovokasi halayak ataupun mengubah sikap mereka. Peran dan profesi humas kurang lebih sama dengan peran yang dimiliki oleh seorang jurnalis, yaitu merilis informasi yang relevan kepada masyarakat yang membutuhkan. Model ini cenderung bersifat satu arah atau one way communication, yaitu dari pengirim ke penerima. Tokoh yang menjadi pionir dari model ini adalah E.P. Ledbetter-Lee yang berjasa mereformasi praktik humas pada waktu itu dengan ide mengatakan kebenaran. E.P. Ledbetter-Lee adalah seorang jurnalis senior yang menyadari pentingnya kemampuan menjelaskan topik-topik yang rumit kepada publik. Atas perannya tersebut, Lee menjadi praktisi humas pertama yang mengeluarkan kode etik humas pada tahun 1906. Model yang ketiga yaitu two-way asymmetric model. Two-way asymmetric model diprakarsai oleh Edward Bernays antara tahun 1920 hingga 1950. Model ini merupakan gagasan komunikasi dua arah atau two-way komunikasi. Akan tetapi, komunikasi dalam model ini bersifat tidak seimbang karena perubahannya hanya terjadi pada sikap atau perilaku publik, bukan pada organisasi. Penelitian kehumasan merupakan komponen kunci dalam model ini karena bertujuan mempersuasi publik untuk mengadopsi sikap dan keyakinan yang menguntungkan bagi organisasi. Hal itu berdasarkan pengumpulan data tentang keyakinan yang ada. Selanjutnya, model yang keempat yaitu two-way symmetric model. Two-way symmetric model diprakarsai oleh Edward Bernays dan praktisi humas terkenal lainnya antara tahun 1960 hingga 1920. Model ini seringkali dinilai sebagai model ideal dari humas, di saat model lainnya lebih menekankan tipe monolog dan cenderung mengandung dominasi dari salah satu pihak atas pihak lain. Model simetris ini sangat menguntungkan pentingnya dialog, sangat mengutamakan pentingnya dialog. Di dalamnya tiap-tiap pihak memiliki posisi yang sederajat dalam komunikasi. Model ini memberikan kesempatan kepada semua untuk berkomunikasi secara seimbang sehingga menghasilkan pemahaman bersama atau mutual understanding. Itu tentang beberapa model daripada humas. Kita ke materi berikutnya yaitu tentang karakteristik humas. Berdasarkan pengertian para ahli, karakteristik humas adalah sebagai berikut.
Karakteristik yang pertama yaitu adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Artinya hakikat humas adalah komunikasi. Adapun ciri kehumasan adalah adanya komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya informasi timbal balik. Karakteristik humas yang kedua yaitu terencana. Artinya humas merupakan kerja atau aktivitas yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya nyata. Karakteristik humas yang ketiga yaitu berorientasi pada organisasi. Artinya dengan orientasi pada organisasi, syarat mutlak dalam kerja humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. Karakteristik humas yang keempat yaitu sasarannya adalah publik. Humas memiliki satu sasaran yaitu publik. Publik tersebut kemudian diartikan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik serta kepentingan yang sama. Jadi sasaran humas bukanlah perorangan. Nah, itu materi-materi yang disampaikan pada pertemuan yang ke-1 ini. Mudah-mudahan materi yang ditemukan pada pertemuan kali ini bisa disimak dan bisa dipahami. Nanti kita dilanjutkan lagi pada pertemuan yang kedua. Untuk materi hari ini, materi yang pertama ini saya akhiri dengan ucapan bismillah, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.